Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 46. Di awal video ini, di saat Rahel begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya, Lancaster yang menatap Hajin pun di sana berkata, "Dan kau yang di sana, sebaiknya kau berhati-hati. Perhatian yang kau berikan pada Rahel suatu hari nanti bisa kembali sebagai pedang yang menembasmu." Tentu saja, apa yang dikatakan yang buat Rahel semakin terpuruk. Akan tetapi, tindakan Hajin malah di luar dugaannya, di mana Hajin melindunginya sembari menukturkan, "Itu bukanlah urusanmu. Jika ini hanya sergapan biasa, mereka akan menyerang kami saat kami sedang lengah. Lalu, kenapa mereka sengaja menyiksa Rahel seperti ini? Sebenarnya, apa tujuan kalian?" Lalu, bersamaan dengan Rahel yang bertanya pada Hajin, apakah Hajin menyimpan dendam kepadanya, Lancaster tersenyum bertanya, "Tuan Putri, apa kau terlihat seperti orang yang melakukan semua ini hanya karena sekedar benci kepadamu? Betapa sombongnya dirimu. Sejujurnya, kau bahkan bukan sasaran balas dendamku. Dendamku tertuju kepada keluarga kerajaan Inggris itu sendiri, yang membuang pengikut setia mereka seperti sampah, mempermalukan mereka, dan memfitnah mereka sebelum membuang mereka. Tuan Putri, kau hanyalah alat demi pembalasan dendamku." Mendengar hal itu, Rahel yang tak menyangka jika Lancaster sampai sebegitunya berkata, "Tapi, Sir, kamu dulu adalah orang yang memiliki harga diri yang tiada tanding. Apa memang harus jadi seperti ini?" Lancaster menatapnya membalas, "Kau lebih tahu sebanding siapapun apa yang aku terima sebagai balasan atas pengabdianku kepada yang lain. Omong-omong, hari ini aku hanya datang untuk berbicara. Jadi jangan terlalu khawatir. Anggap saja ini adalah hadiah perpisahan." Tepat setelah mengatakan itu, Lancaster pun melemparkan seonggok mayat ke depan mereka, yang tentu saja membuat mereka dan berdua terkejut. Ditambah lagi, sebelum pergi dari sana, Lancaster menekankan, "Orang itu selalu menjadi bayanganmu, yang melindungimu setiap saat. Tuan Putri, aku selalu mengawasimu. Harap ingat itu." Lalu, bersamaan dengan Rahel yang mengecek mayat body guardnya, Hajin yang mengecek sekelilingnya berpikir, apakah mereka sudah mundur? Aku tahu kalau Lancaster akan mendekati Rahel lagi, tapi kukira dia akan mengirimkan assassin yang akan kalah melawan Rahel yang telah awaken dan mundur. Tidak sampai menghabisi orang seperti ini. Aku akan melaporkan ini pada Cube. Tapi, para atasan telah sangat korup dan bekerja sama dengan para dejin. Sepertinya, mereka hanya akan menutupi masalah ini seperti semua hal lainnya. Beberapa saat kemudian, meski Rahel merasa sedih karena telah kehilangan bodyguardnya, ia segera melaporkannya pada kepala pelayan keluarganya dengan video call. Seperti yang kukatakan tadi, si Lancaster benar-benar muncul. Tapi aneh sekali bagaimana dia pergi begitu saja. Sebelumnya, dia bahkan mengirimkan assassin untuk berusaha melukaiku. Kepala pelayannya bertanya, "Bisakah Anda sekali lagi menjelaskan apa yang terjadi dengan lebih rinci?" Rahel pun mengingat kembali kejadiannya sembari menjelaskan, Aku sedang berlatih dengan temanku di taman pada saat itu. Sebelum kami mulai latihan, temanku memberikan sebuah gelang sebagai hadiah. Katanya, gelang ini akan membantu latihanku." Mendengar hal itu, kepala pelayan yang memikirkan sesuatu pun bertanya, "Apa mungkin Sir Lancaster salah paham atas hubungan Anda dengan teman Anda itu, Tuan Putri? Dia kehilangan orang yang berharga di East London. Mungkin dia mau agar Anda merasakan rasa sakit yang sama seperti yang dialaminya." Tentu saja, Rahel dengan tegas langsung menyangkalnya. Apa? Tidak masuk akal. Ini adalah kesalahpahaman yang konyol." Sangkalannya yang begitu tegas pun tentunya bukan tanpa alasan, di mana saat itu ia sedang berpikir, jika asumsi itu benar, dia sangatlah meleset dari sasaran. Aku bahkan tak memiliki kapasitas untuk berbagi perasaan seperti itu dengan siapapun saat ini. Saat Lancaster mengatakan, jika perhatian yang ditujukan padaku pada akhirnya akan berbalik sebagai sebuah pedang, aku tak berani melihat wajah Hajin. Seperti apa reaksi yang dia pasang.
Apa dia akan membenciku? Ya, benar. Mungkin inilah yang terbaik. Jika Jin kecewa denganku, dia akan menjauh dengan sendirinya. Setelah berpikir seperti itu, kepala pelayannya pun tersenyum berkata, "Tuan Putri, apa Anda baik-baik saja? Selain itu, melihat Anda sekarang, saya bisa melihat seberapa jauh perkembangan Anda. Anda dulu suka berlarian seperti perempuan tomboy. Bahkan, aku sempat bertanya-tanya, kapankah Anda akan menjadi sangat elegan?" Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Rahel merasa malu, di mana ia beralasan jika itu terjadi sebelum ia tumbuh besar. Meskipun begitu, kepala pelayannya melanjutkan, "Hahaha, Anda masih seorang anak kecil yang menyelesaikan semua tugasnya sebelum bermain. Omong-omong, kami akan segera memutuskan apakah kami akan memilih agen untuk perlindungan ke depannya, atau mengajarkan mercenari handal dan memberitahu Anda." Rahel yang mengerti maksudnya pun berkata, "Baiklah, tapi apa agen yang tewas hari ini punya keluarga?" Kepala pelayannya membalas, "Tidak, mereka tidak punya." Rahel pun menghela napasnya menimpali. Aku mengerti. Meskipun begitu, tolong pastikan agar mereka menerima penghargaan tertinggi. Aku juga akan menghadiri pemakamannya." Saat kemudian, setelah memutus video call-nya, Rahel yang merebahkan tubuhnya pun di kasurnya berpikir, ada orang lain yang tewas melindungiku. Berapa lama lagi lingkaran ini akan terus berulang? Aku harus bertambah kuat dengan cepat. Gelang ini, katanya, ini hanya gelang sederhana ya. Setelah ia berpikir seperti itu, di mana ia mengingat Hajin yang memberikan gelangnya. Tanpa sadar, ia pun tertidur dengan terus menyentuh gelang di tangannya. Di saat yang sama, Sir Lancaster yang terus memantaunya dari jauh bergumam, "Tuan Putri, cinta bukanlah hal yang akan menghilang karena Anda memilih untuk tidak memberikannya." Waktu pun berlalu, hingga titik balik cerita utama pun semakin mendekat, di mana hari keberangkatan tur Hajin Sung Foundation akhirnya tiba. Namun, karena Hajin terlambat datang, Shin Johak yang semakin tak menyukainya pun langsung saja memarahinya. "Woi, kau berani datang terlambat ya? Bernyali juga kau dasar sampah." Meski Hajin hanya terlambat 2 menit, keterlambatan tetaplah keterlambatan, yang membuat Hajin hanya bisa minta maaf kepadanya. Hingga setelah berdrama sebentar, mereka mau berangkat ke tempat tujuannya. Meskipun begitu, peserta turnya tetap tak berubah dari cerita aslinya, termasuk Hajin sendiri di sana. Dan tujuannya adalah Gunung Gebaram, yang berlokasi di ketinggian 800 meter di pinggiran Seoul. Garis besar cerita utamanya seperti ini. Kim Suho dan grup itu akan dirasuki oleh Spirit of the Past di Gunung Baram. Dan para spirit ini akan mengirim mereka kembali ke tahun 1970-an saat kejadian Outcall terjadi. Singkatnya, itu magical space yang mereka ulang bagian dari masa lalu. Di perjalanannya, Nayun yang merasa penasaran dengan naturnya pun bertanya, "Hei, jadi apa yang akan kita lakukan di sana?" Shin Johak yang mengatur rencananya pun menjelaskan, "Sebenarnya mah cukup banyak. Gunung Baram adalah milik Jin Sung Foundation kita. Karena gunung ini tercipta 50 tahun yang lalu akibat mana explosion. Kebaratan mananya sangatlah tinggi. Kita akan bermeditasi di atas puncaknya. Sedikit latihan tanding atau semacam itu." Mendengar hal itu, saat Nayun merasa jika itu kedengarannya menyenangkan, Hajin yang merasa jika ialah yang akan menyelamatkan mereka berpikir, "Menyenangkan," katanya. "Bagiku tidak begitu, tapi pasti sangat spektakuler. Di cerita asli, mereka ditakdirkan untuk sedikit kesulitan. Tetapi karena kali ini aku ada di sini, seharusnya baik-baik saja. Kalian semua, ingatlah kalau kalian semua hidup berkat diriku." Sayangnya, saat Hajin berpikir seperti itu, tingkahnya begitu tiba-tiba sok keren diperhatikan oleh Yona, yang tentu saja merasa aneh dengan apa yang dilihatnya. Pada saat itu, Hajin sejenak melupakan hal yang paling penting, di mana di dunia saat itu, kau tak akan pernah tahu hal apa yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di pintu masuk Gunung Baram, yang membuat Nayun yang bersemangat berkata, Rasanya kita seperti sedang berpiknik.
Bukankah ini menyenangkan? Hajin di sampingnya membalas. Ya, kurasa begitu. Nayun yang merasa aneh dengan tingkah Hajin pun bertanya. Hah? Ada apa denganmu? Apa kamu juga terkena penyakit Shinjongha? Tentu saja. Hajin pun dengan tegas menyangkalnya, yang buat Nayun langsung menertawakannya. Lalu, di tengah senda gurau mereka, pelayan yang mengantarkan mereka ke sana menuturkan, ada rumah penginapan yang dipersiapkan di puncak gunung. Lalu, guru yang Jinsong undang sepertinya akan datang larut malam. Mendengar hal itu, Nayun yang penasaran pun langsung bertanya pada Shinjongha. Guru? Siapa? Siapa orangnya? Jongha pemimpin jalannya pun berkata, kau akan terkejut saat nanti kau bertemu dengan orangnya. Kita harus sampai di puncak gunung paling lambat jam 3 sore. Jadi, ayo mulai mendaki. Berangkat bareng, pulang bareng, atau hilang bareng. Dengan begitu, mereka pun mulai melangkah maju untuk mendaki gunungnya. Namun, pendakian mereka yang diawali senyuman gersenda gurau segera berubah menjadi ketegangan ketika mereka tak kunjung tiba di tempat yang dituju. Sudah berapa lama kita berjalan? Hei, Jongha, apa memang selalu sejauh ini? Mustahil, kita salah mengambil jalan kan? Semuanya ini aneh. Jelas-jelas kita sedang mendaki gunung, tapi sejak kapan kita mulai berjalan di tanah datar? Tentu saja hal itu membuat mereka semua kebingungan. Ditambah lagi, Sui melihat sekitarnya bertanya, semuanya, apa yang melihat Hajin? Nayun yang baru menyadari jika jelas di sekitar mereka pun berkata, Kim Hajin? Dia mengikuti kita dari belakang kan? Loh, kemana dia? Berhentilah bermain-main, keluarlah! Yona yang mulai ketakutan karena Hajin tak kunjung muncul pun membalas. Jelas-jelas, dia ada bersama kita beberapa saat yang lalu kan? Tentu saja, hal itu membuat Nayun merasa kecemas apa Hajin benar-benar menghilang di sana. Meskipun begitu, Jongha yang berusaha tetap tenang menuturkan, tenanglah, idiot itu memang melamban. Jadi mungkin saja dia hanya ketinggalan. Gunung Baram dipenuhi oleh tanaman herbal yang langka. Jadi mungkin perhatiannya teralihkan. Mari mencari dia dulu. Dia mungkin tersesat. Namun baru saja mereka akan mulai pencariannya, tiba-tiba saja tanah yang mereka pijak berguncang kuat. Tak hanya itu, langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap dalam sekejap. Juga rumputan yang tumbuh begitu cepat hanya dalam hitungan detik. Apa? Gempa bumi kah? Apa yang tiba-tiba terjadi? Mataharinya jadi bulan? Semuanya, perhatikan langkah kalian. Saat kemudian, setelah guncangannya mereda, mereka yang telah kembali tenang mulai mempertanyakan apa yang terjadi. Sepertinya, gempanya telah terhenti untuk sekarang. Apa mungkin hal ini disebabkan oleh natural magic? Rumput liarnya tumbuh tinggi setinggi pundak loh. Gunung Baram memang memiliki konsentrasi mana yang tinggi. Namun, belum sempat Yonha menyelesaikan kalimatnya, So yang melihat cahaya yang mendekat ke arahnya menyala. Tunggu, ada yang berjalan kemari. Ternyata cahaya itu berasal dari senter seorang bapak-bapak. Sebut saja Pak An, yang hanya tersenyum ketika menemukan mereka. Oh, apa ini? Kukira binatang liar, tapi rupanya anak-anak ya. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian tersesat? Ini daerah berbahaya. Mulai explosion bisa terjadi kapan saja. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat mereka kebingungan. Karena dari apa yang mereka pelajari di akademi, Moon Explosion adalah sebuah fenomena di mana-mana yang padat dan tidak stabil meledak, yang sering terjadi selama 3 tahun setelah outcore, saat malah di bumi sedang tidak stabil. Apa katanya? Moon Explosion? Maksudnya seperti yang kami baca di buku pelajaran kah? Kudengar, Moon Explosion hampir tak pernah terjadi belakangan ini. Di tengah bingungan mereka, So yang merasa akan berbahaya jika mereka di sana pun berkata, semuanya, meski banyak hal yang tak diketahui, tetapi untuk sekarang, kurasa kita harus mengikuti bapak itu. Itu pun jika kita mau keluar dari sini, kita akan bertemu Hajin di tempat yang telah ditentukan. Dengan begitu, mereka pun memutuskan untuk mengikuti Pak An yang menuntun mereka keluar dari hutan itu. Namun, meski mereka telah keluar dari hutannya,
dan telah tiba di sebuah kota. Mereka malah tambah kebingungan ketika melihat kondisi kotanya yang nampak amburadul seperti runtuhan. Tempat ini ada di mana, Pak? Pak yang memimpin jalannya pun berkata, ini satu-satunya tempat aman di sekitar sini. Jangan bilang kalian bahkan tak tahu balai kota Gwamyong. Noyun yang merasa aneh pun membalas, apa maksud Anda ini balai kota Gwamyong yang kami lewati sebelumnya? Tempat ini hanyalah runtuhan, bukan? Mendengar hal itu, Suho yang menjadi sesuatu pun bertanya, maaf Pak, tapi sekarang ini tanggal berapa ya? Perkiraan tanggalnya saja sudah cukup. Sambil mengingat sebisanya, Pak An berkata, entahlah, aku tidak tahu pastinya, tapi ini masih tahun 1972. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat mereka semua terkejut. Akan tetapi, Suho yang telah menduganya hanya berpikir, sekarang semuanya masuk akal. Medan yang mendadak datar, situasi yang tak sesuai dengan zamannya. Dengan kata lain, saat ini kami berada di Gwamyong tahun 1972. Tapi, bagaimana bisa seperti ini terjadi? Saat Suho memikirkan semua hal itu, tiba-tiba Sian ini berteriak karena ada seorang pria yang menarik tangannya. Hingga Jong-hak yang melihatnya pun langsung saja menghantam pria itu. Dasar bajingan gila, singkirnya tanganmu darinya. Melihat tingkahnya yang seperti itu, bersamaan dengan rekan-rekannya yang muncul mengelilingi mereka, Pak An tersenyum berkata, Wah, santai saja. Kami ini bukan orang jahat loh. Seketika itu juga, mereka yang menyadari niatan jahat Pak An pun langsung bersiap dengan senjatanya masing-masing. Namun, mereka malah dibuat terkejut ketika tak bisa menggunakan mana mereka. Loh, apa? Aku tak bisa menggunakan manaku. Aku juga. Apa yang terjadi? Ditengah terkejut mereka. Bersamaan dengan rekan-rekannya yang mulai semakin mendekat, Pak An tersenyum melanjutkan. Jadi, bukankah lebih baik ikut dengan tenang saja? Suho yang semakin terpojok pun berkata, Kenapa? Kenapa kalian melakukan hal ini? Pak An tersenyum membalas, Kenapa? Entahlah, mungkin karena kami bisa melakukannya. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang begitu keras yang membuat Pak An terjatuh karena bahunya terkena tembakan itu. Ini sergapan. Mustahil. Mereka datang lagi. Monster yang makan orang. Ternyata tembakan itu berasal dari seseorang yang berlindung dari sebuah motor sport di sana. Hingga Pak An yang ketakutan pun berteriak, Sia, apa kalian tunggu? Cepatlah masuk ke dalam. Cepat laporkan ini pada Asura sama. Mendengar teriakannya, seketika itu juga pria yang menembak tadi kembali melepaskan beberapa timah panasnya sekaligus yang mampu menghabisi beberapa orang yang berusaha kabur dari sana. Kemudian melihatnya yang mampu menghabisi orang-orang itu, Suho dan rekan-rekannya pun tentu penasaran siapakah gerangan orang berhelm itu. Namun alih-alih berhati-hati seperti Suho, Jong-hak malah langsung menerjangnya sembari berteriak, jika mereka tak mau mengungkap identitas mereka, maka kita sendiri yang harus mencari tahu. Seketika itu juga, pria berhelm pun berusaha menghentikannya dengan mengatakan sesuatu. Akan tetapi, karena suaranya tak terdengar jelas karena masih memakai helm, Shin Jong-hak sama sekali tak menghentikan keterjangannya, di mana tombaknya menghantam keras helmnya, bahkan sampai mampu menerbangkannya. Video ini pun diakhiri dengan, lalu bersamaan dengan helmnya yang terjatuh, sembari mengusap dagunya yang memar, pria itu yang ternyata adalah Hajin yang versi pria dewasa berkata, Aduh, kau bisa memberiku kesempatan untuk memberi penjelasan sebelum menyerang kan? Sudah lama ya, haha.